si Adit pun mendekat dan membacakan doa-doa. Namun bukannya sadar, si Reni ini malah tambah ketawa layaknya sesosok kuntilanak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua, Rizky Abadi Putra. Spesial nih, di video kali ini gua akan menceritakan kisah yang sangat seru untuk dibahas, di mana seorang wanita dirasuki oleh beberapa jin dan menetap di sana. Simak terus videonya, let's go! Awal kisah pada tahun 2007 silam, peristiwa mistis ini terjadi kepada Adit dan keluarganya ketika mereka memiliki sebuah rumah baru di pinggiran kota Bandung. Diketahui perumahan ini berdiri di atas rawa-rawa dan dijadikan sebuah perumahan yang cukup luas. Si Adit dan keluarganya pun sering mengunjungi rumah barunya tersebut untuk melihat progres pembangunannya. Namun, sewaktu-waktu setelah lepas maghrib, dia merasakan tidak enak hati dan memilih untuk pulang. Di perjalanan pulang, si Reni selaku ART dari keluarga tersebut menceritakan bahwa dirinya ada yang mencolek. Padahal, pada saat itu tidak ada siapa-siapa dan tidak ada yang mendekatinya. Tidak lama kemudian, si Reni pun tiba-tiba kesurupan dan berbicara aneh. Sontak saja membuat seisi mobil panik dan kebingungan. Bahkan si Adit pun merasakan bahwa mobilnya sangat berat, padahal dia telah menginjak gasnya sangat dalam. Di sela-sela kepanikan itu, ibu Adit berkata, "Ren, kamu kenapa Ren? Istighfar, istighfar Ren," kata si ibu. Kemudian, melihat kondisi semakin buruk, akhirnya si Adit dan keluarganya tersadar bahwa si Reni ini lagi kesurupan. Tenaganya semakin kuat, suara yang dalam, dan akhirnya dia pun berkata, "Ayo kita balik lagi, ada yang nungguin Reni di sana," kata si Reni. Karena khawatir dengan keadaan yang semakin memburuk, pada akhirnya bapak si Adit ini menelepon seorang ustadz di wilayah Antapani dan kebetulan mereka melintasi jalur tersebut. Pada akhirnya, si Adit dan keluarganya ini bergegas menuju ke sana, namun sebelum tiba, si Reni pun tersadar dan ia pun kebingungan. Ia berkata, "Ada apa ini Pak?" Kemudian, sesampainya di rumah Pak Ustadz tersebut, si Adit pun langsung menceritakan kronologis kejadiannya bahwa si Reni ini dicolek oleh makhluk mistis. Si Ustadz pun langsung berkata bahwa si Reni ini pada saat itu sedang melamun dan ada beberapa jin yang menyukai dirinya. Tidak lama kemudian, Pak Ustadz ini mengambil secangkir air dan mendoakannya, kemudian diminumkan kepada si Reni. Singkat cerita, setelah Adit dan keluarganya mengunjungi ustadz tersebut, Adit dan keluarganya memilih untuk melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun hal seram terjadi kembali ketika sesampainya di rumah. Si Reni tiba-tiba tertawa dengan kerasnya sambil matanya belotot. Kemudian si Adit pun mendekat dan membacakan doa-doa. Namun bukannya sadar, si Reni ini malah tambah ketawa layaknya sesosok kuntilanak. Melihat hal tersebut, Adit dan keluarganya langsung memanggil seorang ustadz yang ada di wilayahnya. Namun, ustadz itu berkata sama dengan ustadz yang sebelumnya bahwa si Reni ini disukai oleh banyak jin. Kemudian, memasuki tengah malam, si Reni ini semakin memberontak dan melakukan kehendak di luar kuasanya. Dia berbicara sendiri di dalam kamar dalam keadaan gelap dan ke kamar mandi bernyanyi-nyanyi dengan seramnya. Bapak si Adit pun langsung mendekati kamar mandi dan ia pun berkata, "Ren, istighfar," kata si Bapak Adit. Selanjutnya, sekitar jam 2 subuh, tiba-tiba si Reni tersadar dan ia pun bertanya ada apa. Si Adit pun langsung menjelaskan kronologis, namun si Reni tiba-tiba mukanya kusut kembali dan langsung melamun. Bapak si Adit pun langsung mendekatinya dan ia pun memberikan nasihat, "Ren, jangan sering-sering ngelamun, bahaya, nanti ada yang merasukimu." Namun, tiba-tiba si Reni menjawab, "Hapunten Bapak, abdi hoyong uwi, abdi hoyong papendak, sareng kabogo abdi."
kata si Reni. Setelah mendengar perkataan dari si Reni, Adit dan keluarganya pun merasa kebingungan dan mereka pun berkata, "Ren, jangan ngelantur, istighfar kamu Ren." Hari demi hari berlalu, kondisi si Reni semakin memburuk dan tidak ada yang dapat mengobatinya. Tidak lama kemudian, bapak si Reni datang untuk mengunjungi anaknya dan melihat kondisinya. Setelah itu, bapaknya menceritakan ke keluarga si Adit bahwa si Reni pernah mengalami kejadian kelam. Dia mulai sering melamun ketika ditinggal oleh pacarnya yang meninggal dunia. Pada akhirnya setelah melihat kondisi anaknya yang semakin parah, si bapak langsung membawa anaknya pulang ke kampung. Nah, dari kejadian ini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jangan sesekali melamun di kala maghrib. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. See you to the next video. Bye-bye.